Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azela Oktavitria dari kelas 12.1 ingin menyampaikan materi bahasa Indonesia kelas 12 bab 3, yaitu teknologi di sekitar kita. A. Ide pokok dan mendukung dalam teks. Teknologi digunakan di berbagai sektor kehidupan manusia. Penggunaan kecerdasan buatan atau AI jauh lebih umum daripada yang kita kira. Teknologi AI berkembang pesat dan banyak yang telah diadaptasi pada kehidupan sehari-hari kita dalam banyak aspek. Pada tingkat aplikasi ini, kita dapat mengatakan bahwa AI sedang mengubah dunia. Seiring perkembangan teknologi, secara perlahan teknologi AI mulai diandalkan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang biasanya dikerjakan manusia. Transformasi digital adalah proses yang diterapkan organisasi untuk mengintegrasikan teknologi digital di semua bisnis. Transformasi digital tidak hanya menjadi suatu kebutuhan, tetapi juga suatu kenyataan yang tidak dapat dihindari. Bisnis, organisasi, dan individu perlu memahami tren-tren yang akan membentuk perubahan ini. 1. Ide pokok teks. Ide pokok merupakan ide yang bersifat umum dan dijelaskan oleh ide-ide penjelas atau pendukung yang bersifat khusus. Ide pokok mewakili paragraf. Pada satu paragraf, ada satu kalimat utama yang berisi ide pokok. Kalimat utama dapat terletak di bagian awal atau paragraf deduktif, tengah paragraf ineratif, bagian belakang paragraf induktif, atau di bagian awal dan akhir teks paragraf campuran. Yang kedua, ide pendukung teks. Ide pendukung merupakan ide yang memperjelas ide pokok. Ide pendukung dapat berupa data, kalimat penjelas, kronologi, maupun sebab dan akibat dari suatu peristiwa. Ide pendukung memiliki kalimat yang berupa kronologi kejadian, contoh, uraian, data, dan sebagainya. B. Menyampaikan hipotesis. 1. Pengertian dan ciri hipotesis. Hipotesis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan sebagai sesuatu yang dianggap benar untuk alasan atau pengutaraan pendapat, meskipun kebenarannya masih harus dibuktikan. Hipotesis merupakan dugaan sementara dalam sebuah penelitian atau pendapat yang kebenarannya masih diragukan. Ciri hipotesis adalah hipotesis harus menyatakan pertautan antara dua variabel atau lebih dalam satu rumusan hipotesis, dinyatakan secara deklaratif atau kalimat pernyataan. Hendaknya dirumuskan dengan jelas, padat, singkat, serta harus dapat diuji kebenarannya. 2. Menggunakan kata khusus. Saat mengajukan hipotesis, dapat menggunakan kata khusus atau istilah sesuai bidang yang dibahas. Hipotesis dapat digunakan dalam berbagai kegiatan, misalnya untuk berdiskusi, menulis artikel, berpidato, dan sebagainya. Hipotesis dapat disusun berdasarkan landasan teori dan didukung informasi yang akurat. Selanjutnya yang C, yaitu berdiskusi. Diskusi yaitu komunikasi dua arah yang merupakan satu bentuk tukar pikiran atau pembicaraan secara teratur dan terarah mengenai suatu masalah. 1. Jenis dan syarat diskusi. Jenis diskusi antara lain diskusi kelompok, kongres, rapat, dan sebagainya. Adapun syarat diskusi diantaranya ada permasalahan yang perlu dicari pemecahannya, ada ketua atau moderator, ada peserta diskusi, ada kegiatan bertukar pendapat oleh peserta diskusi sesuai aturan yang sudah disepakati, serta simpulan. Yang kedua, tahapan berdiskusi. A. Menentukan personel yang bertugas sebagai pembicara, moderator, penulis, dan peserta diskusi. B. Pembicara menyampaikan masalah yang akan dibahas. C. Peserta berdiskusi secara santun. D. Moderator memberi kesempatan kepada peserta untuk menyampaikan tanggapan berupa pertanyaan atau saran. E. Apabila terjadi kesepakatan, ditetapkan suatu kesimpulan. F. Moderator membacakan kesimpulan yang telah disepakati. Yang D. Menulis teks diskusi. 1. Ciri teks diskusi. A. Struktur terdiri atas isu atau permasalahan, argumen mendukung, argumen menentang, analisis dan refleksi, serta saran, simpulan, atau rekomendasi. B. Memuat informasi yang bersifat informatif argumentatif. C. Ciri kebahasaannya dominan menggunakan konjungsi intrakalimat dan antarkalimat. Yang kedua, konjungsi intrakalimat dan antarkalimat.
A. Konjungsi intrakalimat adalah kata yang menghubungkan klausa induk dan klausa anak. Klausa merupakan satuan gramatikal yang mengandung predikat dan berpotensi menjadi kalimat. Yang B. Konjungsi antarkalimat merupakan kata yang menghubungkan kalimat yang satu dengan kalimat yang lainnya. Konjungsi antarkalimat terletak di awal kalimat. Sekian dari materi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.